Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan nikmat, rezeki serta sehat kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para kaum muslimin dan muslimat, insyaallah kita termasuk dalamnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diperkenankan untuk hadir walaupun dengan beberapa, insyaallah nanti di jam-jam ini mulai berdatangan kembali. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai hikmah di balik musibah. Ada hikmah di balik musibah. Apa itu semua nanti akan dijabarkan oleh Ustadz Abdul Syukur MA. Untuk sebelumnya, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarana bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak sekalian, segenap karyawan PT Indosat dan Mukut yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka kajian zuhur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai tambahan catatan amal soleh kita di sisinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya yang senantiasa taat kepada ajaran agamanya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang sesuatu yang up to date, sesuatu yang masih hangat terjadi melanda kota kita dan beberapa kota lainnya di Indonesia, yaitu satu musibah yang ya tetap saja harus kita syukuri.
sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita tidak memiliki cadangan air, tentu kita akan mati dalam waktu 4 hari. Jadi ketika Allah berikan air dalam jumlah yang sangat berlimpah, ya kita alhamdulillahi ala kulli halin. Gitu saja kira-kira. Jadi kalau berbicara tentang hikmah di balik musibah, sesungguhnya kalau kita rangkaikan beberapa nas, baik itu ayat demi ayat maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, itu kita akan sampai pada satu kesimpulan, semua yang Allah aturkan, yang Allah rekayasakan untuk kita, seperti halnya yang sudah kita rasakan sekalipun sekarang ini, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya akan membuat kita menjadi individu yang lebih baik dan lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh sangat naif kalau dengan situasi yang ada yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita merasa berputus asa atau berkeluh kesah, betapa sulitnya, betapa menderitanya, betapa susahnya, betapa ya penuh dengan kesukarannya. Maka tentu kita tidak akan menjadi pribadi yang baik setelah peristiwa atau musibah itu berlalu dari kita. Meski dihubungi dalam waktu yang sangat mendadak, ya karena darurat, konon katanya di beberapa wilayah masih terendam banjir, sehingga satu dan lain hal pengajian ini dikatakan pengajian dalam kondisi darurat. Jadi kemudian diteleponlah, itu Ustaz Syukur aja, kebetulan dekat, cuma 15 menit dari Indosat. Saya sedang di kantor, sedang di madrasah. Ya sesiap-siapnya lah. Kemudian saya lihat-lihat beberapa referensi, sampai alhamdulillah menemukan satu alur satu alur qada dan qadar Allah, termasuk tentang bagaimana peristiwa musibah itu bisa terjadi menimpa kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan nanti apa yang Anda ungkapkan ini membuka tabir atau sesuatu satu sisi pemikiran yang bisa jadi belum sempat atau tidak sempat terfikirkan oleh bapak-bapak dan ibu, sehingga bisa tentu menambah khazanah pemikiran buat kita mensikapi musibah yang datang. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memang menjanjikan bagi orang-orang yang beriman seperti kita. Dalam surat Al-Baqarah 155 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ayat ini kan khitabnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, di mana pada ayat sebelumnya itu secara tematik itu diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Baru kemudian setelah diselang satu ayat Allah katakan begitu, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat. Baru diakhiri kemudian wa basyiris sabirin. Jadi setelah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman itu untuk senantiasa meminta tolong kepada Allah
dengan senantiasa menegakkan salat dan mempraktekkan kesabaran, Allah katakan begitu. Dan sungguh aku akan menguji kalian semua. Bisyai'in, dengan sesuatu yang menjadi bagian dari khauf, rasa takut, khawatir, cemas. Ya, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang mencemaskan, banyak bentuknya. Bisa jadi apa saja. Walju', musibah kelaparan. Wa naqsi minal amwal, rusaknya aset ekonomi. Jadi naqsi minal amwal itu bukan hanya kita tidak menemukan ma'isyah, tapi kalau secara umum atau secara institusi negara, itu bisa dimaknai dengan rusak atau hancurnya sistem ekonomi. Wal anfus, kehilangan nyawa. Wa thamarat. Thamarat ini representasi dari agrikultural. Ya, usaha di bidang pertanian. Sawah, ladang, kebun, buah-buahan, sayur mayur, thamarat. Sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian tentang itu. Tapi sekalipun begitu, kemudian kata Allah, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi intinya ayat ini adalah ketika Allah menjelaskan siapa orang yang bersabar itu adalah orang yang pandai mengetahui hakikat dari segala yang Allah buat untuk kita, yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan untuk kita. Dia tahu hakikatnya. Sehingga dengan mudah, dengan ikhlas, dengan tulus memasrahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah tahadus binikmah. Wallahu alam sih kalau menurut penilaian orang lain saya melakukan itu atau tidak. Tapi setidaknya yang saya lakukan begitu. Tidak terlampau pusing ketika musibah itu terjadi. Kalau banjir itu masih sebetis atau satu dengkul, nah orang barat bingung kan itu. Di mana-mana ukuran debit air itu kan dengan sentimeter, dengan meter. Di Indonesia dia bilang sedengkul sebetis. What does it mean sedengkul sebetis? Sepinggang. Gitu kan. Ya, itu masih bisa disiasati. Ya masih bisa kita siasati. Tapi kalau sudah lebih dari batas pinggang, maka ana berpikir itu sudah la haula wala quwata illa billah. Banyak orang bilang, "Pak, pinjam meja sekolahan buat naikin motor." Bayangkan. Meja sekolahan buat anak belajar dipinjam untuk dinaikin motor. Ya. Masya Allah. Akhirnya karena daf'ul mafasid aula min jalbil masalih, saya nggak kasih. Sebelum tuh motor saya aja kerendam. Lah terus gimana kalau Ustaz motornya kerendam? Ya nggak gimana, tunggu kering nanti juga nyala lagi. Oh begitu ya Pak? Iya. Jadi kalau sudah besar, Allah menyebut itu sudah besar, hujannya datang terus pulang. Dapat kiriman BBM. Wah, jam 7 jam 8 nanti datang kiriman dari Bogor. Orang Bogor ini nggak sopan betul ya. Masya Allah. ya sudah, bagaimana lagi gitu. Bahwasanya ada sesuatu di balik ini yang Allah hendaki, yang Allah inginkan kita untuk lakukan. Paling tidak menata pikiran kita agar tidak salah mengikuti alurnya sesuai kehendak sunnatullah. Gitu. Ternyata banyak kan setelah kita camkan, setelah kita pikiran, banyak sekali kezaliman yang telah dilakukan oleh bangsa kita kepada wilayahnya sendiri, sehingga yang terjadi adalah generasi keturunan mereka yang merasakan akibatnya. Demikian dengan kita. Kalau kita sekarang alur berpikirnya juga masih salah, maka nanti yang akan menerima dampaknya adalah generasi keturunan kita yang menjadi anak cucu kita, mereka yang akan merasakan.
Jadi itu yang pertama, bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman itu pasti akan diberikan cobaan. Bahkan ada diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan, "Idza ahabballahu al-'abda ibtalah." Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka ibtalah. Allah pasti memberikan kepadanya ujian dan cobaan. Nah, kemudian setelah itu pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memang tidak ingin kita menjadi orang-orang yang menyalahkan keadaan. Bahkan sampai orang yang melompat begitu banjir sudah surut 2-3 cm turun hujan lagi. Ya Allah, baru turun 2-3 cm udah hujan lagi, kira-kira aja. Ini kan luar biasa gitu. Ya kan? Iya, ya kita yang dengar spontan kan. Hah, ngomong sembarangan. Gua apa bercanda sama Allah kamu. Gitu kan? Ya, Masya Allah. Ya itu ekspresi ketidakpahaman dan ketidaktahuan gitu ya. Allah tidak menghendaki kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa menjadi orang-orang seperti itu. Allah tidak menghendaki. Mana Allah tegaskan bahwa semua yang terjadi itu bukan semata-mata qudrah, bukan semata-mata qada dan qadar Allah, bukan. Tapi peranan manusia jauh lebih besar porsinya. Dengan mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kan gitu. Allah katakan apa ya? Zaharal fasad, nyatanya kerusakan baik di daratan maupun di lautan itu bima kasabat aydin nas. Penyebab utamanya adalah tingkah laku dan perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Kenapa Allah biarkan liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu sebagai DP dari balasan yang Allah berikan. Jadi enggak semuanya ditumpahkan di akhirat. Allah berikan DP-nya di dunia. Lumayan, jadi di akhiratnya nggak seberapa berat, tinggal nyicil gitu. Karena DP-nya sudah di dunia. Hujan api. Ya kan? Bayangkan kalau Allah sudah benci kepada satu kaum, dia maksiat, dia berbuat mungkarat, Allah kasih dia kesenangan. Biar tambah mungkarnya, biar tambah kufurnya. Begitu nanti di akhirat tidak ada alasan penebusan atau meminta keringanan kepada Allah dari azab yang seharusnya dia rasakan. Nah kita, alhamdulillah tidak diperlakukan seperti itu. Ya. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar manusia itu merasakan sedikit dari apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, supaya mereka tahu jalan kembali. Gitu. Supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan konsep qada dan qadar terkait dengan ikhtiar. Nah, takdir dengan ikhtiar itu memunculkan dua jenis takdir. Yang pertama ada yang mubrom, yang kedua ada yang mu'allaq. Saya suka tukar kadang-kadang. Ada yang mu'allaq, ada yang mubrom. Kalau yang mubrom, nah ini qada yang memang tidak bisa diusahakan, tidak terkait dengan ikhtiar manusia. Ada kejadian-kejadian yang tidak bisa kita elakkan sama sekali. Itu mubrom. Memang Allah berkehendak seperti itu. Ya. Ada orang enak betul membersihkan kuping, mati. Iya, karena tertabrak kontainer. Tengah jalan. Ya itu kan mubrom. Dia tidak bisa. Kayak Superman gitu, nggak bisa. Memang sudah begitu adanya.
Jadi kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati, wallahu a'lam bishawab, itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa mengupayakan itu. Ya. Tapi ada takdir itu yang mu'allaq. Nah, mu'allaq ini memungkinkan ikhtiar manusia mewujudkan qadha yang terjadi. Jadi yang termaktub di Lauhul Mahfuz seperti apa? A misalnya. Terwujudnya bisa jadi B gara-gara ikhtiar manusia. Nah, termasuk alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam ini dengan satu mekanisme yang luar biasa, super otomatis. Jadi bahkan kalau ada seorang filosof ya yang mengatakan Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala yang serba otomatis sehingga ia bisa beristirahat dan tidak bercampur tangan lagi dalam proses perjalanan kehidupan dunia itu. Jadi Allah ciptakan dengan sunatullahnya, jadi Allah bisa istirahat gitu. Nggak ngurusin bumi melulu, enggak. Allah ciptakan sudah dalam keadaan bagus dan akan berakhir dengan bagus. Cuma yang membuatnya kemudian menjadi rusak adalah tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. Makanya kemudian Allah tegaskan juga larangan. Mana misalnya dalam surat Al-A'raf 56 kalau tidak salah. Itu Allah katakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian semua berbuat kerusakan di muka bumi setelah baiknya, setelah bagusnya. Siapa yang membuat bumi ini baik dan bagus? Para rasul dan para pengikut rasul. Nah, yang membuat dunia ini menjadi rusak adalah orang-orang yang menentang rasul dan orang-orang yang menentang para pengikut rasul. Dan ternyata yang menarik para jamaah, bukan cuma berbuat kerusakan itu orang yang mengeksploitasi kekayaan alam, batu bara diambil. Nah, itu non-renewable kan? Tidak bisa diperbaharui. Cadangan minyak bumi bisa diperbaharui nggak? Enggak, dia fosil. Nggak bisa diperbaharui. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui itu ya, kenapa? Ya seperti pepohonan ya, tumbuhan, hutan melalui reboisasi kan bisa tuh diperbaharui. Tapi kalau yang sifatnya mineral, tambang, rata-rata tidak bisa diperbaharui. Bukan cuma mereka yang menebang hutan tanpa menanam kembali. Ya, kalau kata seorang ustadz pernah mengatakan ini setan-setan kayunya ada di Jakarta, begitu. Ya kan? Kayunya boleh banyak di Kalimantan, ya, banyak di Medan, Sumatera, tapi setan-setan kayunya ngumpulnya di Jakarta, katanya begitu. Nah, bukan cuma mereka yang terkena ayat la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, bukan cuma mereka. Mana, lihat Az-Zuhaili misalnya, Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menafsirkan ayat la tufsidu fil ardi ba'da islahiha itu termasuk kita, orang-orang yang tidak mau menjalankan syariat Allah dan lebih memilih syariat Tauhid, termasuk mereka yang tidak menata urusan-urusan sosial kemasyarakatannya dengan baik, termasuk mereka yang tidak mau menata urusan-urusan ekonomi dan politiknya dengan baik sesuai dengan syariat Allah. Itu juga ifsad, berbuat kerusakan di muka bumi. Dia termasuk kita. Maaf ibu-ibu misalnya, alhamdulillah ini rata-rata pakaiannya sudah sopan. Ya kan, alhamdulillah. Tapi berapa banyak wanita-wanita di luar sana yang pakaiannya masih tidak sopan? Ya kan? Sesuatu yang tidak boleh terlihat masih terlihat. Banyak kan? Nah, yang begitu mereka mengatakan, ngapain sih lu ngusilin gua? Kan begitu kan? Ibu gua mau pakai baju kayak mau enggak, urusannya gua. Gitu kan? Misalnya begitu ya. Dengan alasan seni atau apapun gitu kan.
mengumbar aurat. Nah, padahal sesungguhnya secara ma'nawiyah itu berhubungan, apa yang dia lakukan merupakan kemungkaran, dan tindakan kemungkaran itu berdampak datangnya musibah, datangnya azab. Salah satu bentuk datangnya musibah dan azab adalah bencana ekologis, bencana alam. Jadi, nah luar biasanya lagi ternyata Rasulullah SAW itu pernah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Abbas. Ini hadisnya ini ternyata mengaitkan antara amal soleh manusia dengan kerusakan-kerusakan alam yang terjadi. Ada pada poin ke-5, poin ke-4, kemudian poin ke-3, poin kedua. Itu secara langsung berkaitan dengan kondisi kehidupan kita. Kalau yang nomor 1, poin 1 memang hanya terkait dengan izzah, hanya terkait dengan eksistensi atau simbol kegagahan entitas muslim ya di mata umat yang lain. Dalam hadis ini kata Rasulullah, khamsun bi khamsin. Ini ada 5 menyebabkan yang 5. Bukan seperti yang dilagukan Bung Roma Irama ya, Bang Haji Roma, bukan. Ini lain lagi. Kata beliau yang pertama, mana qada qaumunil ahda illa sullita alaihim aduwwuhu. Ya, ini kan tidak terkait langsung dengan kehidupan real kita. Kata Rasulullah, tidaklah satu kaum itu merusak perjanjiannya dengan Allah kecuali mereka akan didominasi oleh musuh-musuh mereka. Kita tidak konsekuen dengan syahadat kita. Kita tidak konsisten menjalankan syariat kita, maka umat yang lain akan bisa lebih mendominasi ketimbang kita. Sekarang kita rasakan. Gitu. Tapi itu tidak terkait dengan keadaan kita yang sekarang. Secara langsung maksudnya terkait dengan musibah. Nah, sampai jam berapa kita? Setengah dua itu selesai. Ada tanda tanya. Katanya. Jadi 11:30 lewat 10. Sebelum setengah 2. Wah, 10 menit lagi. Khair. Yang kedua, kata Rasulullah, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasyafihimul faqr. Tidaklah kita itu berhukum kepada sesuatu selain yang Allah turunkan, kecuali kita akan dilanda kefakiran. Lihat, aset pajak kita luar biasa, aset ziswaf kita luar biasa. Tapi kenapa pendapatan per kapita kita nggak naik-naik? Iya kan? Sumber daya alam kita yang luar biasa besar itu tidak mendatangkan keuntungan apa-apa untuk rakyat kecil. Fakir. Jadi kemiskinan, kefakiran melanda kita. Apa penyebabnya? Karena memang kita lebih suka berhukum kepada selain yang Allah turunkan untuk kita. Makanya sesungguhnya kalau sesuatu yang Islami itu dijalankan secara konsisten, dia bisa mengalahkan seluruh sistem yang lain. Lihat misalnya perbankan Islam, semua buka. Kenapa? Karena takut kalah. Tadinya cuma bank muamalah, tapi sekarang semua mau mandiri syariah. Ada ini syariah, itu syariah. Padahal bedanya kan cuma yang satu bunga, yang satu jilbab. Iya kan? Ya baru gitu aja. Selebihnya sama, minjem ya bunganya sama, ini sama, kayak begitu. Ya cuma beda-beda tipis lah, 11-12 begitu. Ya. Tapi itu saking ketakutannya bahwa sistem konvensional itu tidak punya pegangan yang kukuh, tidak punya pijakan yang kokoh. Jadi sehingga ketika sesuatu yang berkonsep syariat itu dijalankan secara konsisten, secara baik, akan dengan mudah bisa mengalahkan sistem konvensional itu. Itu pelajaran sebetulnya buat kita.
Kenapa enggak gitu? Jadi kemiskinan yang melanda kita bukan cuma sekedar bahwa disebabkan oleh faktor-faktor yang secara langsung terkait dengan ekonomi, tapi kesalehan kita, konsistensi kita untuk menjalankan hukum Al-Quran ini yang sesungguhnya juga merupakan pintu darurat untuk jalan keluar. Yang ketiga, walau baharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut. Kalau kita ini banyak bentar-bentar kapal jatuh makan banyak nyawa, banjir banyak yang mati, kebakaran banyak yang mati. Semua musibah yang terjadi itu melahirkan kematian-kematian yang dalam jumlah yang masif, dalam jumlah yang banyak. Kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah zaharat final fahisyah. Merajalela di masyarakat kita apa? Orang yang senang berbuat dosa-dosa kecil sehingga tidak dianggap lagi dosa. Orang tua yang membiarkan anaknya berdua-duaan di ruang tamu dengan teman yang lain jenis sudah dianggap tidak dosa. Jadi dianggap kalau orang tua nemenin anaknya yang perempuan dengan temannya yang laki-laki, dianggap tidak sopan. Udah gak sopan, udah masuk. Remaja kita jalan, jangan di tempat hiburan, di tempat umum. Bergandengan tangan, berpelukan, cipika-cipiki. Mau tuh kalau ada, begitu. Ya, Masya Allah. Tidak dianggap dosa. Jadi sesungguhnya itu yang menyebabkan semua musibah yang melanda kita berbuah kematian. Jadi nyawa manusia itu sesungguhnya sangat mahal, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, mahal. Tapi yang menjadikannya murah adalah amalan manusianya itu sendiri. Ya lihat, ternyata terkait langsung. Kalau ini sekedar omongan ulama bisa diperdebatkan. Kalau ya apalagi kalau ini cuma sekedar pendapat Abdul Syukur, sangat bisa dibantah. Tapi ketika Rasul yang mengatakan, tidak ada alasan untuk kita bisa membantah. Memang terkait gitu. Yang keempat, wala qaffaful mikyal illa muni'un nabat wa ukhidhu bis-sinin. Apa maksudnya? Dan tidaklah kita itu mencurangi takaran atau timbangan illa muni'un nabat, kecuali gagal panen akan melanda kita. Wa ukhidhu bis-sinin, juga dilanda wabah penyakit menahun. Wabah penyakit silih berganti. Lihat sawah gagal panen karena serangan tikus, karena hama wereng, karena tikus-tikus besar dari Jakarta misalnya. Karena banyak lah. Banyak gitu kan. Itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Sawah, ladang, kebun itu rusak, hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena di pasar-pasar kita, baik yang tradisional maupun modern, tidak ada lagi takaran dan timbangan yang fair. Tidak ada. Ibu-ibu barangkali yang sering belanja ke pasar, coba ada timbangan apa tuh yang begitu tuh? Timbangan ayam apa timbangan bebek? Bebek. Kalau saya nyebutnya ayam. Entog. Ya, timbangan ayam. Ada nggak kita masuk ke pasar tradisional, timbangan itu dibiarkan kedua belah sisinya kosong? Perhatikan. Tidak ada kan ada. Yang ada terjadi, tempat takarannya diisi gula, padahal nggak ada yang belanja gula, ya kan? Atau anak timbangannya itu ada di atas yang sebelahnya, padahal belum ada yang belanja. Atau ada lagi wadah tempat timbangannya nggak ditaruh di situ, taruh di bawah, jadi jomplang. Nggak ada yang dibiarkan diam imbang begitu, tidak ada. Itu artinya apa? Timbangannya sudah dicurang. Yang lebih menyakitkan lagi, ternyata mereka tidak mau disalahkan. Pak Ustaz, kalau begitu kita bangkrut. Kenapa? Ibu-ibunya belanjanya katanya, tambahin yang meraup sendiri. Nah, tambahin ya, meraup sendiri. Jadi kalau timbangannya fair,
gitu kan? Memang sekilonya segitu, kemudian tambahin dong, tambah serau, kan jadi sekilo lebih. Harga sekilo. Rugi Pak Ustaz. Tuh. Jadi untuk mengantisipasi yang begitu, katanya makanya tapi apapun alasannya, kemudian kan jadi lingkaran setan itu. Kan gitu ya. Ini karena ini karena ini karena ini karena ini lagi. Kan begitu. Sama aja. Intinya adalah yang rusak adalah moral atau akhlak masyarakat. Itu yang menyebabkan kemudian kita suka gagal panen. Hasil buah-buahan kita Masya Allah. Coba apa sih yang menang lawan barang impor? Nggak ada. Wortel lokal. Oh TKW yang menang ya? Iya benar ya Masya Allah. Antum cerdas benar ya. Iya. Jadi TKW itu sebangsa tomat atau ini kan lagi bicara sayuran ya kan? Dan buah-buahan. TKW. Iya. Nah, durian kalah sama durian Bangkok. Padahal durian kita luar biasa. Kalau durian Medan, oh subhanallah. Gitu ya. Semua kalah oleh barang-barang impor. Nah, penyebabnya begitu. Ya, jadi orang lain, apapun yang orang berikan, lemparkan kepada kita, sampah sekalipun laku di tempat kita. Tapi ketika lempar kita keluar, yang terbagus sekalipun belum tentu laku di luar. Ini laknat sebetulnya. Laknat. Ya, itu penyebabnya. Nah, siklus alam yang tidak lagi bersahabat. Kenapa? Walam mana'uz zakata illa hubisa anhumul qamar. Penyebab daripada siklus alam, musim yang tidak lagi sesuai dengan perakiraan. Tidak sesuai dengan skema. Aturan bulan ini sampai bulan ini musim panas, bulan ini sampai bulan ini musim hujan gitu kan. Nanti bisa jadi siklusnya ngaco tuh. Belum lama di Palestina aja ada hujan salju. Bayangkan, Palestina hujan salju. Apa penyebabnya? Manusia banyak yang mengakali tidak mau mengeluarkan zakat. Ya. Orang-orangnya Ahok itu banyak mengakali pajak. Beneran, kita nggak punya buktinya, tapi fakta di lapangan menunjukkan banyak mereka menghindari pajak. Kita, ustadznya sibuk ngapain? Menghindari zakat. Nah, luar biasa kan? Jadi apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya mereka sipit, kita enggak, itu doang. Sama-sama, mereka menghindar dari pajak, kita menghindar dari zakat. Kita menahan harta untuk tidak mengeluarkan zakat. Penyebabnya, siklus alam ini menjadi tidak seimbang. Kok bisa Pak Ustadz? Bisa, kenapa? Karena Rasul yang ngomong. Bulan aja dibelah. Kan begitu? Kita nggak bisa, manusia tidak mungkin. Rasul mungkin. Nah, ini yang menyampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kata Allah dalam surat Al-A'raf, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau kita ini beriman, kita ini bertakwa, ya, menjauhi yang dilarang, melaksanakan yang diperintahkan, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Hasil panennya bagus, siklus alamnya seimbang, curah hujannya bagus, daya serap air tanahnya juga luar biasa, berkah. Gitu. Kita sudah sering diingatkan Indonesia itu adalah negara Sabak zaman modern. Dulu ada negara Sabak persis seperti Indonesia, Gemah Ripah Locinawi, hancur karena kemaksiatan, hancur karena kemukaratan penduduknya. Nah, kita mestinya belajar dari situ. Nah, jadi ini yang saya katakan rangkaian ayat, rangkaian nas, baik berupa ayat maupun hadis Rasulullah SAW tentang musibah, tentang bala. Akan tetapi sesungguhnya kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa semua yang Allah takdirkan untuk kita tidak lain dan tidak bukan kecuali akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah apa yang telah dipaparkan Ustaz. Apapun segala perbuatan kita tentunya akan berdampak sekali pada musibah yang akan datang. Maka dengan ini marilah kita bersama-sama perbuatlah kebaikan. Juga apapun musibah yang diberikan adalah kita perlu bersabar ya Ustaz ya. Baik apapun yang perlu diberikan yang terbaik di sini kita seperti yang disampaikan di email bahwa pada hari ini kita akan menggalang dana untuk bantuan teman-teman saudara-saudara kita yang kebanjiran. Di belakang kita ada sejadah, mungkin bisa diselipkan di dalam sejadah pada teman-teman yang ingin berinfak atau mungkin ada waktu kita bisa isi dengan tanya jawab. Silahkan bila ingin, masih ada yang penasaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi itu Ustaz, yang pernyataan apa syariah itu, bank syariah beda-beda tipis saja 11-12. Jadi bagaimana sebenarnya Ustaz? Rekomendasi apa kita tuh nyari yang syariah? Dan itu kan sebenarnya ada badan syariahnya ya. Kalau penjelasannya Ustaz. Langsung aja. Jadi begini, yang saya lontarkan tadi itu pandangan umum tentang bank syariah. Bagaimana bagaimana orang awam memandang bank itu ketika mereka sudah mulai berinteraksi dengan dua jenis bank yang berbeda. Ada beberapa teman yang juga memang berkecimpung di situ, menjadi konsultan dan sebagainya. Dan Ana secara pribadi pernah berdiskusi dengan beliau. Ana mengatakan sengaja Ana menyampaikan lontaran-lontaran yang pedas, gitu ya. Seperti yang Ana dengar masyarakat mengucapkan itu. Wah, ini kan sekarang bank syariah kita itu dengan bank konvensional nggak ada bedanya lah. Bedanya cuma yang satu pakai jilbab, yang satu pakai bunga, yang satu nggak pakai bunga sih tapi pakainya jilbab. Tapi intinya sama-sama aja ketika begini begitu. Nah, mereka kan nggak begitu. Begini dijelaskan Pak dari A sampai Z. Yang Anda tangkap, kemaslahatan yang ditimbulkan bank syariah itu baru pada tataran akad. Baru pada tataran akad dan kehalalan harta. Mana? Bahwa akad yang benar itu menyelamatkan orang dari maksiat. Contoh, apa bedanya orang nikah dengan gak nikah ketika mereka hidup bersama? Gak ada bedanya. Bedanya cuma akad aja. Kan gitu. Itu pada tataran akad, bank syariah itu menyelamatkan uang kita. Yang kedua, pada tataran kehalalan. Karena akadnya benar, kemudian yang kedua mereka berkomitmen untuk tidak membiayai tidak membiayai bisnis-bisnis yang haram. Kalau bank konvensional kan apa saja. Orang mau buka losmen di Lokasari berapa lantai, dibiayain aja, yang penting menguntungkan. Nah kalau bank syariah enggak. Cuma pertanyaan saya waktu itu, oke lah bank syariah itu tidak membiayai kegiatan bisnis yang haram, tapi dari mana sumber dananya? Ya kan? Kan dari Bank Indonesia juga. Apa itu, ada istilah sukuk atau apa begitu ya? Kan dari Bank Indonesia. Nah Bank Indonesia itu pakai sistem syariah atau pakai apa? Kan enggak, sama.
Ya juga, memang kita baru pada sampai tataran itu, yang ini belum bisa. Begitu kan. Jadi itu maksudnya beda tipis. Gitu. Jadi dari sisi konsumen, dari sisi pelanggan, pelanggan tetap merasa berat ketika mereka harus meminjam kepada bank syariah. Sebab tetap dari uang yang dipinjam itu tetap ada kelebihan-kelebihan yang harus dibayar. Gitu. Memang ketika dipergunakan untuk usaha memang betul ada kelebihan-kelebihan yang harus dibayar. Tapi ternyata ada juga, bukan ada juga, hampir seluruh bank syariah itu cenderung ingin memastikan bahwa usaha yang dijalankan itu menguntungkan. Jadi tidak ada istilah usaha rugi. Nah itu masalah. Gitu. Nah sementara menurut pendapat saya katakan gitu, menurut ana, yang namanya syariah itu ketika diterapkan ia bisa menjadi solusi. Tidak lain dan tidak bukan. Jadi ketika syariah diterapkan belum atau tidak menjadi solusi, ada praktek yang salah di situ. Jadi kan begitu saja. Ya, alhamdulillah mereka pun ya menerima gitu, apa yang Anda sampaikan. Jadi begitu. Ya, Allah SWT. Baik, karena memang waktu juga sudah tidak memungkinkan, marilah kita tutup kajian hari ini dengan melafazkan hamdalah. Doa penutup majelis. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf ada yang lupa. Jadi kita sangat dianjurkan untuk ta'awun untuk saudara-saudara kita yang masih tertimpa bencana. Jadi ya seikhlas kita lah, mau 1 juta 2 juta nggak apa-apa per orang. Ya tolong diaturkan karena ini juga amanah tadi yang yang berpesan gitu, tolong Ustadz diajak untuk berta'awun gitu. Ana lupa tadi menyampaikan. Wallahu a'lam. Baik, itu kalau ingin ada yang menyelipkan sumbangannya, di belakang ada sejadah yang terlipat, bisa disimpan di situ. Terima kasih informasinya.